Ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pangkal Hilir yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kita pada pertemuan pada hari ini ya. Nah, di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Ahmad Ilham Ghazali. Saya dari mahasiswa Fakultas Etik Keguruan Prodi PPKN. Di sini saya akan membacakan agenda kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan. Tadi sudah disampaikan sambutan dari ketua. Kemudian yang kedua ada penyampaian proker, yaitu disampaikan oleh saudara kita Ihsan. Kemudian ada juga proker yang pertama, yaitu pembuatan hand sanitizer yang akan disampaikan oleh siapa tadi? Terlupa. Oleh Winda Rabiatul. Kemudian yang ketiga pembuatan hidroponik oleh saudara Misran. Kemudian agenda yang terakhir ada penutup. Ya mungkin bisa langsung saja pada agenda selanjutnya, yaitu penyampaian proker oleh saudara Ihsan. Saya persilahkan. Mungkin sebentar Ilham. Iya Pak. Sebentar saya mau menyampaikan sedikit ya. Oke Pak. Pengantar untuk Pak Kades ya. Baik, Ya, selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kades dan adik-adik sekalian, anggota kelompok praktek kerja lapang KKN tematik ya untuk Desa Pangkal Hilir. Izinkan saya sebagai pendamping kelompok Pangkal Hilir ini menyampaikan sedikit laporan Pak Kades berkaitan dengan kegiatan KKN tematik yang bertepatan dengan Desa Pangkal Hilir. Yang pertama, mohon maaf karena kita baru berkomunikasi hari ini Pak Kades, karena pada beberapa waktu yang lalu ada perwakilan dari mahasiswa yang berkunjung ke desa. Saya tidak bisa mendampingi Pak Kades karena pada saat itu anak saya terpapar dua-duanya. Jadi isolasi mandiri, akhirnya kami semua di rumah mengikuti juga harusnya, jadi tidak bisa keluar. Jadi mohon maaf, hari ini kita baru ketemu. Nah, kemudian format, berkaitan dengan format, karena kita di masa pandemi ini Pak Kades, dan berkaitan dengan bertepatan dengan PPKM di kita di Palangkaraya, PPKM level 4 di Pulau Pisau juga cukup sehingga membuat dari KKN kita ini berubah Pak Kades. Tapi akhirnya ini kita membuat hibrid, jadi campuran. Itu juga baru rencana nih Pak Kades. Jadi hibrid ini 2 minggu dilakukan di Palangkaraya dengan mahasiswa tidak berkumpul juga, tapi kita buat pos bayangan di situ satu tempat, jadi mereka bisa pakai shift pagi, siang, dan sore. Kemudian 2 minggu rencananya nanti baru kita turun ke lapangan kalau memungkinkan, itu pun ini karena belum sampai ke tanggal berapa kita belum tahu ini PPKM-nya, jadi itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Saya Antonius Triadi, dosen staf pengajar dari Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan Pak Kades. Jadi saya dipercaya untuk mendampingi mahasiswa kita yang di Pangkal Hilir. Jadi itu. Kemudian berkaitan dengan acara kita hari ini, sebenarnya ini dari awal sebenarnya kita harusnya kita laksanakan. Tapi karena mengingat kondisi seperti ini ya nggak masalah Pak Kades, kita tetap jalan. Jadi pada kesempatan ini kami berencana mau menyampaikan rencana program kerja anak-anak kita ini Pak Kades. Jadi ada beberapa yang sudah anak-anak kita buat, rencanakan, mungkin nanti bisa disampaikan.
dan ada yang sudah dilaksanakan di Palangkaraya ini. Jadi nanti misalkan memang ada waktu kita diperbolehkan untuk ke desa, nanti selain yang sudah dibuat ini kita bawa ke desa, kemudian desa kita pandu lagi masyarakat kita yang berkaitan dengan program kerja itu. Adapun kalau memang nanti kondisi memang tidak memungkinkan, nanti semuanya akan kita bawa, kita antar ke desa nanti perwakilan Pak Kades. Jadi mohon maaf dengan keterbatasan ini, kami sebagai pendamping baru hari ini bisa ketemu dan bertatap muka langsung dengan Pak Kades. Jadi itu Pak Kades. Nah, jadi nanti kita dengarkan dulu pemaparan dari adik-adik mahasiswa kita berkaitan dengan program kerja yang rencananya akan dilaksanakan di Desa Pangkal Hilir. Mungkin itu moderator, kami kembalikan ke moderator, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak TPL. Mungkin sebelum masuk ke agenda yang akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan, ada penyampaian dari Ketua terkait dengan tujuan KKN ini. Untuk Pak Ketua, saya persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan sampaikan program kerja kami KKNT UPR Prode kedua tahun 2021, kelompok Desa Pangkal Hilir, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau. Lanjut. Pendahuluan mengenai KKNT. KKNT tematik merupakan suatu bentuk implementasi kampus merdeka, meningkatkan kompetensi dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan masyarakat, meningkatkan kepekaan sosial, menumbuhkan jiwa kerelawanan, kemampuan kolaborasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat, mengasah soft skill mahasiswa untuk mampu membangun kemitraan, kerjasama tim dan leadership. Lanjut. Tujuan KKNT bagi mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kepekaan mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan identifikasi masalah dan potensi masyarakat desa, serta mencari solusi permasalahan. Yang ketiga, mendidik mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat desa dalam membangun diri dan wilayah. Lanjut. Tujuan bagi masyarakat desa dan aparat desa yang pertama bersama-sama mahasiswa KKNT mengidentifikasi potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya di 5 desa sebagai modal bagi pembangunan masyarakat desa. Yang kedua, bersama-sama mahasiswa KKNT mengidentifikasikannya masalah masyarakat desa di berbagai sektor potensi pengembangan sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, bersama-sama mahasiswa KNT mengembangkan alternatif pemecahan masalah masyarakat desa di berbagai sektor pembangunan sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya yang dituangkan ke dalam program KKNT. Yang terakhir, bersama-sama mahasiswa KNT membangun partisipasi masyarakat di 5 desa dalam membangun diri dan wilayahnya sehingga masyarakat dipersiapkan menjadi pelaku pembangunan diri dan wilayahnya. Dilanjutkan oleh teman kami Ihsan, program kerja. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan program kerja yang akan kami usungkan atau yang kami akan bawa ke desa nanti. Nah, di sini kami mengadopsi 2 tema dari beberapa tema yang disediakan oleh panitia KKNT UPR itu sendiri. Nah, 2 tema ini adalah yang pertama mengenai pencegahan penyebaran COVID-19, kemudian pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui penempatan lahan dan perkarangan. Ya, tentunya pemilihan program kerja ini sudah melalui berbagai pertimbangan. Baiklah, untuk program kerja yang pertama akan saya sampaikan. Sebelumnya,
mahasiswa merasa sangat khawatir mengenai kasus positif ataupun penyebaran dari COVID-19. Setiap harinya bisa dipantau melalui website resmi coronakalteng.go.id, di mana setiap kabupaten di Kalimantan Tengah itu bisa dipantau berapa jumlah kasus yang terjadi, baik itu kasus positif, tingkat sembuh, dan kematiannya. Nah, untuk Pulang Pisau sendiri pada tanggal 10 Agustus 2021 itu tercatat bahwa ada 1.006 orang yang dikonfirmasi bahwa positif mengidap COVID-19 pada tanggal 10 Agustus. Data ini diambil. Kemudian beberapa hari berikutnya, di sini ada pada tanggal 11 Agustus, Pulang Pisau sendiri menambah 4 kasus positif. Dan untuk hingga hari ini, datanya ada di website coronakalteng.go.id sendiri, dan jumlahnya itu sudah berubah. Kalau tadi saya cek itu ada kasus positifnya itu dikonfirmasi berjumlah 1.028 orang. Ada tambahan hampir 10 lebih ya. Ya pokoknya ya bertambah lah. Setiap harinya ditandakan bahwa penyebaran COVID-19 ini terus berlanjut, bukannya terus berkurang, namun terus bertambah gitu ya. Nah, karena itu kami sebagai mahasiswa merasa terdorong dan khawatir gitu ya, bagaimana supaya penyebaran virus ini bisa dicegah dan dikurangi gitu di sekitar masyarakat dan di sekitar orang-orang kita. Nah, karena itu kami mahasiswa mengusung beberapa program kerja mengenai penyebaran virus COVID-19 ini. Di antaranya, kami akan melakukan penyuluhan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di desa nantinya. Jadi kami akan menjelaskan dan menerangkan apa itu coronavirus, bagaimana cara mencegahnya, gejala, dan lain-lain. Nah, penyuluhan ini penting juga agar masyarakat itu bisa mengenal bagaimana cara mencegah, apa itu virusnya sendiri, dan gejala-gejalanya, sehingga lebih mudah mencegah dan mengenali virus itu sendiri. Nah, selain penyuluhan, kami akan melakukan pembuatan hand sanitizer. Nah, pembuatan di sini kami akan menggunakan bahan alami yang ada di sekitar kita, antaranya seperti daun sirih dan aloe vera. Kemudian program berikutnya adalah pembagian masker. Nah, untuk pembuatan hand sanitizer itu ada penanggung jawabnya sendiri di kelompok kami, yaitu dari siapa tadi ya, moderator? Winda Rabiatul. Winda Rabiatul ya. Bagaimana dari Winda, apa mau ditambahkan tentang pembuatan hand sanitizer? Boleh sedikit? Oke, silakan. Oke, perkenalkan diri, nama saya Winda Rabiatul dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, berdasarkan di slide itu ada aloe vera atau bisa dikenal dengan lidah buaya, itu manfaatnya untuk melembabkan kulit. Selanjutnya ada alkohol, di mana alkohol ini sebagai bahan utama untuk pembuatan hand sanitizer. Nah, karena alkohol itu dapat membersihkan permukaan tubuh dari kuman seperti bakteri dan virus. Selanjutnya ada daun sirih, di mana daun sirih itu sebagai untuk antibakteri alami. Nah, kemarin kami membuat hand sanitizer menggunakan aloe vera dengan alkohol dengan kadar 70%. Nah, untuk membuat hand sanitizer ini sendiri, untuk bekerja lebih maksimal, tidak boleh kurang dari kadar 62%. Jadi karena kami menggunakan kadar kemarin itu 70% dengan 100 ml alkohol, jadi kami menambahkan 8 ml aloe vera saja. Kenapa? Agar 62%-nya itu utuh alkohol. Kenapa 62? Karena kadar alkohol yang baik atau paling kecil digunakan adalah 62 untuk benar-benar membasmi atau menyingkirkan kuman. Nah, karena kalau di bawah 62% itu alkoholnya tidak berfungsi dengan baik, bahkan kuman tidak tersingkirkan dengan alkohol.
Sebenarnya untuk standar WHO itu untuk pembuatan hand sanitizer itu sendiri sebenarnya alkohol itu dicampur dengan gliserol. Nah, yang mana gliserol itu manfaatnya untuk melembabkan kulit karena alkohol secara langsung tidak bisa menyentuh kulit dengan akan membuat kulit itu menjadi dehidrasi atau kekeringan. Nah, gliserol ini manfaatnya untuk tidak menghindari dari dehidrasi atau supaya kulit tidak menjadi kekeringan atau tetap lembab. Nah, makanya kami kemarin menggunakan aloe vera untuk pengganti gliserol karena manfaatnya sama untuk melembabkan kulit. Mungkin itu saja yang saya dapatkan. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih Saudara Winda atas penyampaiannya. Berikut tadi adalah program kerja yang kami lakukan untuk tema pertama mengenai pencegahan penyebaran virus corona 19. Di antaranya tadi ada penyuluhan pencegahan penyebaran virus COVID-19, ada pembuatan hand sanitizer, dan pembagian masker. Selanjutnya adalah program kerja kedua yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kami berikutnya. Baiklah, saya berikan ke moderator kembali, silakan Yamil Ali. Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ihsan dan juga Saudari Windar Biatul yang sudah memaparkan apa itu tadi proker kita yang akan mungkin kita bawa ke desa jika memungkinkan PPKM ini sudah berhenti ya, jika memungkinkan. Nah, kemudian yaitu proker kita yang kedua, salah satu proker kita yang kedua itu adalah pembuatan tanaman hidroponik ya, yang merupakan proker utama yaitu dalam pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Mungkin proker ini juga ada penjawabnya yang akan disampaikan oleh salah satu teman kita yaitu Stephen. Ya, kepada Saudara Stephen, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen, NIM DAB 117029. Di sini saya secara khusus mengartikan untuk menjelaskan tentang proker yang kedua, karena teman kami yang bernama Misran, yang sebenarnya untuk menjelaskan proker ini sedang ada pekerjaan lain, jadi di sini saya mengartikan, itu pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Secara khusus di sini kami menggunakan teknik hidroponik. Jadi pertama-tama saya jelaskan, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Next. Keuntungan teknik hidroponik. Yang pertama adalah tidak membutuhkan tanah. Kedua, pengendalian nutrisi lebih sederhana sehingga nutrisi dapat diberikan secara lebih efisien dan secara lebih efektif dan efisien. Ketiga, relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan. Keempat, memberikan hasil yang lebih banyak. Kelima, mudah dalam memanen hasil. Keenam, steril dan bersih. Ketujuh, media tanam dapat digunakan berulang kali. Kedelapan, bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma. 9, tanaman tumbuh lebih cepat. Next. Berikutnya adalah alat dan bahan untuk teknik hidroponik. Untuk alat seperti Total Dissolved Solid TDS meter, rock wool, neck pot, styrofoam, kain flanel, cutter, suntik, dan telanan. Kemudian bahannya seperti bibit sawi atau kangkung, nutrisi AB mix, dan air. Langkah-langkah pembuatan hidroponik. Langkah dalam membuat media tanam hidroponik pertama adalah dengan melubangi kotak styrofoam sebanyak 15 buah lubang tanam dengan jarak 15 cm antar lubang. Dalam lubang itu kemudian ditambahkan rock wool. Rock wool merupakan salah satu media tanam yang banyak digunakan oleh para petani hidroponik. Media tanam ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan media tanam lainnya, terutama dalam hal perbandingan komposisi air dan udara yang dapat disimpan oleh media tanam ini. Di kotak styrofoam, kemudian digenangi air yang sudah diberikan nutrisi.
Lalu tanaman diletakkan pada netpot dan kemudian diletakkan menempel pada rock wool dan dibiarkan mengapung pada larutan nutrisi, sehingga bibit bisa tumbuh di atas medium rock wool. Jangan lupa untuk memeriksa kondisi air dan larutan nutrisi agar tanaman tidak kekurangan nutrisi. Alat pengukur kekeruhan air dan total dissolved solid atau TDS meter. TDS adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kadar nutrisi atau kekuatan nutrisi yang terlarut dalam air pada sistem hidroponik. Berikut adalah hasil dari hidroponik. Yang digambar yang ada baskomnya ini adalah rock wool-nya yang sudah ditumbuhi bibit. Ini sudah kami mulai, dan untuk video penyemaian ini bisa Bapak Kepala Desa lihat di grup yang telah kami sampaikan. Di sana ada linknya, Pak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Stephen yang sudah menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan tanaman hidroponik ini ya, yang mana pembuatan hidroponik ini sebagai salah satu program kita yang akan nanti kita bawa jika kita memungkinkan untuk pergi ke Desa Pangkal Hilir nanti. Oke, baik, itu saja Pak yang mungkin hari ini kami sampaikan sebagai proker kami yang nantinya akan kami bawa ke Desa Pangkal Hilir. Mungkin sebelum menutup ini, mungkin ada yang disampaikan oleh kepada DPL. Baik, terima kasih. Persilahkan. Itu Pak Kades, pemaparan singkat rencana program kerja yang akan dibawakan oleh anak-anak kita yang akan yang bertepatan di Desa Pangkal Hilir. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah dilaksanakan Pak Kades, sudah mulai dilaksanakan. Kemudian ada dokumentasi dan video. Jadi misalkan nanti untuk pembuatan itu kita masih terkendala, belum bisa laksanakan di desa. Paling tidak selain petunjuk juga ada video langsung yang sudah ada kita buat untuk mungkin bisa membantu, walaupun ini sebenarnya kami bukan mengajar ya Pak Kades ya, karena lebih pengalaman masyarakat kita di Pangkoh sana ketimbang adik-adik kita mahasiswa, karena mereka juga masih tahap belajar Pak Kades, jadi mohon maaf. Jadi kami bukan menggurui sebenarnya, cuman itu saja yang mungkin bisa adik-adik ini lakukan nanti, misalkan memang kita diperbolehkan untuk datang ke desa nantinya Pak Kades. Jadi itu mungkin untuk kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan, karena ini kami sama sekali bukan mengajari ya, kami bukan mengajari masyarakat kita, tapi itu salah satu sanksi saja. Jadi itu mungkin ada komentar dari Pak Kades, silakan Pak Kades, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing Bapak Antonius Sirayah. Ya, Pak Dadi ya. Bapak Antonius, ya juga adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang mau KKN di Desa Pangkal Hilir. Terima kasih atas kepercayaan dari UPR yang sudah menempatkan mahasiswa-mahasiswinya di Desa Pangkal Hilir ini. Kalian saya juga Kades baru, jadi mohon maaf juga kalau ada kekurangan atau apapun nanti. Dalam program ini saya sangat menyambut baik. Apapun program mahasiswa itu hal yang semuanya bagus Pak. Nggak ada yang istilahnya menggurui mau apa-apa, kita sama-sama belajar pula apa yang menjadi terbaik, dan saya sangat tertarik sih sebenarnya Pak dengan apa yang menjadi program mereka itu, baik itu penanganan COVID. Memang saat ini kondisi kita ya memang semua mengalami hal yang seperti ini, masalah COVID ini, dan mudah-mudahan cepat berlalu juga supaya kita dapat hidup normal, istilahnya sosialisasi normal, bermasyarakat normal kembali. Dan untuk saya juga sangat tertarik tadi dengan hidroponiknya itu Pak. Nanti ini satu yang masukan, mudah-mudahan bisa langsung ke masyarakat ini, nggak lewat ini nanti. Kenapa itu sangat membantu juga nanti untuk istilahnya menambah ilmu dari masyarakat kita di Desa Pangkal Hilir ini, karena
itu sangat perlu Pak saat kondisi-kondisi seperti ini. Betul, Nah, betul, Pak hal-hal Kades. itu adalah satu terobosan yang baru juga, yang sangat bagus, yang memang itu nanti supaya harapan saya ini supaya memang kita bisa langsung tatap muka di masyarakat dan bisa Nah, memberikan contoh langsung. Nah, ini satu betul. yang luar biasa. Saya Siap. menyambut baik semua Pak, sangat-sangat menyambut baik hal ini. Nah, untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Programnya bagus Pak. Ya, mudah-mudahan nanti untuk realisasinya kita bisa ketemu di lapangan Pak. Baik, Itu terima saja kasih banyak gitu. Pak Kades. Ya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih karena selain kami sudah diterima di Pangkal Hilir, juga program kerja juga diterima dengan baik. Saya selaku dosen pendamping sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kerelaan, atas kesediaan waktu Pak Kades bisa pertama hari ini bisa ketemu kita Pak Kades ya. Siap. Dan untuk hari-hari berikutnya kami juga tetap mohon dukungannya Pak Kades. Ya. Mungkin nanti dalam waktu ada nanti paling tidak ada perwakilan kami yang akan berkunjung lagi Pak Kades berkaitan dengan kegiatan dan program kerja yang sudah dilakukan. Jadi kami masih menunggu dari pihak panitia nih Pak Kades. Jadi Siap, siap. apakah ini kondisi kita ini memungkinkan atau tetap belum, itu akan kita kondisikan. Tapi mungkin kami mohon maaf jika nantinya ada perwakilan kami dari kelompok yang mungkin menghadap atau mendatangi desa kita. Jadi kami mohon izin sebelumnya. Tapi ini Siap. pasti Nah, ada perwakilan saja. Perwakilan satu desa. Mungkin itu Pak Kades yang perlu kami ya. sampaikan terlebih dulu. Siapa tahu nanti masyarakat kita bertanya atau apa, mungkin Pak Kades bisa jelaskan kondisi KKN sekarang ini. Mungkin itu Pak Ya. Kades. Ya, siap. Ya, kami mohon dukungan lagi Pak Kades untuk kedepannya untuk kegiatan kita. Siap. Desa Baik, siap selalu Pak. Ya. Pak Kades. Untuk itu mungkin dari kami kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Terima kasih, moderator. Iya, baik. Itu tadilah pertemuan kita pada hari ini, bagaimana penjelasan kita mengenai tujuan KKN ini, tentunya bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin sebelum menutup pertemuan kita hari ini, ada sesi dokumentasi ya. Mohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebagai dokumentasi kita nanti. Ya, dokumentasikan. Ini siapa yang mau screenshot nih? Ihsan ya? Kamu, Pit. Aku aja. Ya, baik. Mungkin bisa langsung screenshot aja. Buka ya. Ya, diaktifkan semuanya, oke. Ya, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah, Pak. Oke. Jadi mungkin kita tutup pertemuan kita, tapi ya sekali lagi kami sama kelompok, saya dosen pendamping kelompok KKN tematik Pangkal Hilir. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Pak Kades. Ya, salam sehat untuk kita sekalian. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan kita yang berikutnya.